Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Sadap, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Kali ini akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk mata pelajaran pekerjaan sosial Universitas Muhammadiyah Jember. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pembelajaran, semuanya sudah membawa kelengkapan smartphone-nya? Tadi pagi semuanya sudah sarapan? Itu ada Puspa? Agak gerak, masih gerak? Masih ya? Oh, kipasnya ini ya? Oke, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Internet, dimaklumi kalau masalah pakai internet. Ya. Jadi ada jaringan khusus yang kita kasih. Terus ke layar coba perhatikan dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Tadi bagi anak-anak bapak yang sudah memiliki aplikasi QR scan, jadi nanti semuanya kita pakai QR scanner ya. Dari sini semuanya bisa kita ambil materi pembelajaran. Coba dicoba dulu dari tempat masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Semuanya hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita hadir semuanya untuk melanjutkan kembali pelajaran kita di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Walaupun kalian mengatakan sudah hadir semuanya, tapi Bapak tetap absen ya, biar lebih semangat. Oke? Sebelum Bapak absen, Bapak minta untuk dipimpin berdoa dulu agar 2 kali 45 menit ke depan kita belajar bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan dipimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak absen ya. Bapak tetap mengecek kehadiran kalian. Kalau tadi Bapak menanyakan kabar, semuanya sehat. Alhamdulillah semuanya hadir, tapi tetap Bapak cek kalau absen. Ahda Salsabila, Agustri, Bima Ari Pratama, Damar Alfarid Pani, Pak. Devi Karina Manik,
Dwi Safira, Isa, Hadir Pak. Muhammad Hafiz, Pak. Puspa, Hadir Pak. Radit, Pak. Rahmadina, Hadir Pak. Rinda, Hadir Pak. Saperius, Sura, Pak. Sandira Rizky, Wanda. Hadir Pak. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah Bapak absen dan betul semuanya hadir untuk pelajaran hari ini. Kan materi kita hari ini, Bapak ingin anak Bapak kembali bisa mengingat untuk materi minggu yang lalu. Kira-kira dari kalian siapa yang bisa mengingat materi yang minggu sudah kita sampaikan? Saya Pak. Ya, silakan. Tentang proses kerja pembuatan contoh produk barang atau jasa. Kira-kira apa itu pengertiannya? Pengertiannya, metode yang digunakan untuk tujuan pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel atau model, dan membuat pengujian konsep atau proses kerja dari produk tersebut. Ya, materi yang minggu lalu berarti membahas tentang pembuatan proses kerja ya, prototipe barang atau jasa. Kita tepuk tangan dulu untuk teman kita. Baik, selanjutnya minggu ini berkelanjutan dengan proses kerja itu kita rangkum lagi, kita akan membahas tentang analisis biaya pembuatannya. Jadi dalam sebuah produksi barang atau jasa itu membutuhkan biaya. Baik, sebelum lebih jauh kita membahas tentang materi hari ini yaitu analisis biaya produksi ya untuk barang dan jasa. Itu Bapak sudah menampilkan dulu untuk tampilan PowerPoint di layar. Nanti silakan kalian scan dengan menggunakan aplikasi QR Scan yang sudah ada. Nanti selanjutnya kalian bisa memahami, tetap Bapak tampilkan di slide di depan, terus kalian melihat di layar masing-masing. Ya, silakan melakukan scanning terhadap QR scan yang sudah Bapak tampilkan. Itu berisi tentang PowerPoint ya. Materi kita hari ini yaitu tentang analisis biaya produksi untuk barang atau jasa. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ketika nanti ke depan dari kalian itu menjadi pengusaha ya, berwirausaha. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang proses apa tadi? Proses apa yang disampaikan? Proses kerja pembuatan. Ya, proses kerja pembuatan contoh barang dan jasa. Setelah kita mau buat itu kita harus menentukan biayanya yang pasti kan seperti itu. Jadi hari ini juga kita akan total menggunakan scanning dan materi-materinya kalian pelajari melalui fasilitas smartphone kalian. Jadi nanti kita akan mencari permasalahan karena metode pembelajaran kita hari ini menggunakan problem based learning ya, pembelajaran berbasis permasalahan. Jadi nanti Bapak minta anak Bapak mengkritisi dari apa yang kita bahas hari ini, yaitu analisa biaya produksi untuk barang dan jasa. Baik, semuanya silakan dibuka berdasarkan dari apa yang sudah kalian scan. Itu berisi tentang slideshow atau PowerPoint materi kita hari ini, yaitu analisis biaya produksi ya. Contoh untuk produk barang dan jasa. Perlu juga Bapak sampaikan kompetensi dasar dalam materi ini. Yang pertama itu 3.7 tentang menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Terus untuk capaian keterampilannya nanti 4.7 kompetensi dasarnya kalian itu bisa menghitung biaya produksi contoh produk barang atau jasa. KKN kita kriteria ketuntasan minimum untuk materi ini sebanyak 80. Tapi Bapak yakin dengan
anak-anak Bapak di kelas 11 IPA 3 ini semuanya mampu ya. Karena dari beberapa pertemuan yang lalu semuanya tuntas. Mudah-mudahan juga hari ini tuntas ya. Model pembelajaran kita seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi menggunakan problem based learning. Jadi kita nanti berpikir untuk mencoba memecahkan masalah. Bagaimana sih ketika menjadi seorang pengusaha itu memikirkan dari proses kerjanya, dari desain kemasannya, sehingga sampai biaya produksi yang kita perlukan. Karena harapannya nanti semuanya bisa, anak-anak Bapak ini ada yang memilih di jalur wirausaha misalnya ya kan. Banyak macamnya, ada di pertengkelan, ada di industri pertukangan, kerajinan, ada yang bergerak di bidang kuliner, atau mungkin ada yang jadi bos restoran atau kafe nanti ya. Mudah-mudahan. Oh, laundry mungkin dan lain sebagainya. Oke, baik, untuk melanjutkan dengan materi hari ini, seperti apa yang sudah disampaikan tadi di awal, semuanya sudah melakukan scanning ya. Materinya silakan nanti dilihat di Android masing-masing, PowerPoint-nya, sambil Bapak menjelaskan. Jadi terkait dengan analisis biaya produksi ya, untuk produksi barang dan jasa. Baik. Jadi ketika nanti sudah melanjutkan atau kalian menjadi wirausaha, kemarin sudah membahas tentang proses kerjanya, dari desain, proses kerja. Hari ini kita membahas biaya. Kenapa harus dibahas biaya? Ada yang tahu nggak? Biaya dibutuhkan karena untuk sebagai pengeluaran modal dibutuhkan dalam kegiatan produksi barang dan jasa, dan kemudian digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang. Ya, baik sekali. Tadi pengertian dari biaya. Biaya itu sebagai modal dalam kita melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan produk, barang atau jasa. Untuk mendalami materi sebelumnya, Bapak minta kalian itu melihat dulu, ada tayangan video YouTube, silakan melakukan lagi sharing QR-nya ke depan. Jadi sebelum Bapak menjelaskan dengan PowerPoint nanti lebih detail lagi apa sih itu biaya, analisis biaya untuk kegiatan produksi itu bagaimana. Silakan kalian nonton dulu video dengan melakukan scanning QR scan yang ada di depan. Ya, bagi yang sudah scanning silakan langsung ditonton dulu video YouTube-nya. Ditonton videonya semuanya ya. Apa yang sudah kalian amati di video itu, silakan dari kalian membuat pertanyaan.
Kira-kira apa yang sudah kalian lihat di video itu yang hal-hal yang perlu kalian tanyakan, muncul masalah dari apa yang kalian lihat. Ayo siapa? Saya ingin bertanya Pak. Ya silakan. Pak, saya ingin menjadi pengusaha bengkel, lalu bagaimana biaya produksinya Pak? Oh ya, oke, baik sekali. Tadi dari temanmu Saperius sudah bertanya bagaimana sih Pak tentang biaya, misalnya suatu saat Saperius akan menjadi pengusaha bengkel ya, pengusaha bengkel. Mudah-mudahan tercapai, amin. Pengusaha bengkel ini bagaimana Pak kira-kira untuk menghitung biaya produksinya? Dari pertanyaan ini siapa kira-kira dari kalian yang bisa memberikan masukan? Coba, silakan. Pak, Ya, silakan Wanda. kita harus menghitung terlebih dahulu biaya kebutuhan peralatan perbengkelan seperti kunci-kuncian, kompresor, dan lain-lain. Ya, baik sekali. Beri tepuk tangan untuk Anda. Ya, ada satu tanggapan atau masukan tadi dari Wanda, baik sekali jawabannya. Ketika Saperius suatu saat akan membuka usaha perbengkelan, maka harus dihitung terlebih dahulu biaya-biaya yang terkait dengan peralatan perbengkelan. Tadi disebutkan seperti kunci-kuncian, kompresor, dan lain sebagainya. Baik sekali. Mungkin ada masukan yang lain? Silakan. Kenapa biaya produksi ditentukan ketika kita nanti untuk menentukan memproduksi produk barang atau jasa? Kenapa harus ada analisa biayanya? Ada? Kira-kira ada masukan yang lain? Di depan sudah ada untuk lebih mendalami materi kita hari ini tentang analisis biaya produksi. Di depan sudah Bapak tampilkan barcode atau QR scan ya. Silakan kalian scanning seperti biasa. Ini lembar kerja peserta didik. Jadi nanti silakan membentuk kelompok seperti biasa, terus akan presentasikan ya. Presentasi ini kalian akan menentukan bagaimana perhitungan biaya produksi untuk produksi produk barang atau jasa ya. Silakan di-scan dulu. Ini LKPD kita untuk materi hari ini. Sudah semuanya scanning ya, sudah melihat lembar kerja peserta didik, sudah ya? Silakan itu kalian kerjakan berdasarkan ada yang tugas individunya dan ada tugas kelompoknya. Nanti kita presentasi perhitungan analisa biaya produksi. Silakan dikerjakan. Ya, kerjakan dulu. Ya, silakan. Ya, selanjutnya kita simak presentasi dari hasil apa yang dicari melalui literatur di internet dari kelompok 1, mau menampilkan hasil perhitungan komisi untuk kerja mekanik di bengkel ya. Kita lihat dulu bagaimana presentasinya. Silakan. Jadi saya menemukan detail komisi per mekanik di bengkel di
Bengkel Jaya. Di sini ada mekanik Pak Tono, itu jasa ganti oli motor, total penjualan 0, total komisi 0. Ganti oli ganti metik, total penjualan 25.000, total komisi 2.500. Cek oli mesin 60.000, total komisinya 3.000. Jadi totalnya hasil semuanya itu 5.500 untuk mekanik Pak Tono. Mekanik Pak Abdul, jasa ganti oli motor, total penjualannya 10.000, total komisi 100. Cek oli mesin 100.000, total komisi 5.000, totalnya 5.100 untuk mekanik Pak Abdul. Mekanik Pak Anton, cek oli mesin, total penjualan 75.000, total komisi 3.750. Cek dan setel komplit, total penjualan 25.000, total komisi 2.500. Cek radiator, total penjualannya 25.000, total komisi 2.500. Hasil semuanya totalnya 8.750. Ini berarti perhitungan untuk laporan detail komisi mekanik ya. Berarti ini per pekerjaan. Ini kurang lebih contoh ya, contoh pekerjaan per pekerjaan. Jadi ketika nanti sampai Rius mau membuka usaha perbengkelan, minimal sudah tahu cara menghitung tentang biaya produksi untuk tenaga jasa ya. Ini tentang mekanik, ada 3 mekanik dicontohkan. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan hasil perhitungan biaya produksi sirup lidah buaya. Yang pertama di sini ada bahan bakunya lidah buaya jumlahnya 100 kg, harga keseluruhannya 400.000. Yang kedua sirup jumlahnya 70 liter, harga keseluruhannya 350.000. Yang ketiga ada kemasan mangkok berjumlah 525 dan harga keseluruhannya 157.500. Yang keempat ada tutup mangkok yang berjumlah 525 buah dan harga keseluruhannya 26.250. Yang kelima ada kardus berjumlah 22 buah dan memiliki harga 44.000. Yang keenam ada sendok berjumlah 525 dan berharga 42.000. Yang terakhir ada lakban berjumlah 2 dan harga keseluruhannya 20. Maka di sini dapat kita peroleh jumlah per satu kali produksi dalam rupiah 1.397.500 dan jumlah penjualan dalam rupiah 20.730. Ya, oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi ini adalah perhitungan untuk produksi sirup lidah buaya. Tadi ada perhitungan per satu kali produksi ya. Per satu kali produksi itu berarti kurang lebih sekitar 1 jutaan sekali produksi, 1 juta rupiah. Terus per bulannya itu berarti kalau ada 20 kali produksi ya kurang lebih hampir mencapai nilai 20 juta rupiah. Mudah-mudahan pengusaha yang sukses besok untuk sirup lidah buaya. Beli kemana? Bisa kembali ke tempat. Ya, selanjutnya untuk kelompok ketiga tentang apa ini? Budidaya ketimun. Silakan untuk kelompok 3. Yang pertama benih, jumlahnya 2 kg, harganya 600.000. Kemudian pupuk kandang 3 ton, harganya 3.500. Pupuk urea 200 kg, harganya 1.040.000. Pupuk SP36 150 kg, harganya 780.000. Iya. Pupuk KCL 100 kg, harganya 650.000. Ajir 14.000 batang, harganya 2 juta rupiah. Mulsa 20 roll, harganya 600.000. Tali rapia 2 kg, harganya 25.000. Pupuk susulan urea, harganya 1.040.000. Pupuk susulan Posca 200 kg, harganya
Rp1.660.000. Pupuk susulan KCL harganya Rp325.000. Obat insektisida, Fungisida dan pestisida harganya Rp2 juta. Jadi total harganya Rp11.023.500. Ini biaya produksi tanaman ketimun, budidaya ketimun untuk satu kali produksi ya. Jadi dalam satu kali produksi itu biaya kebutuhannya 11.023.500. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan bisa kembali ke tempat, kita kasih tepuk tangan dulu. Yang terakhir yang sudah diterima tugasnya itu dari kelompok 4. Kelompok 4 ya. Tugasnya sudah Bapak terima. Silakan untuk presentasinya, ini tentang produk kerajinan. Kelompok 4. Yang terakhir ada kelompok 4, yaitu tentang usaha untuk membuat DIY ya, do it yourself, tentang kerajinan tempat pensil dari bahan dasar sedotan. Silakan. Ya, produk tempat alat tulis berbahan sedotan. Waktu produksi 1 hari, jumlah produksi yang dihasilkan 1 buah. Bahan baku utama sedotan 43 buah, celengan bekas 1 buah. Bahan baku tambahan kita berwarna putih setengah meter. Menggunakan putih. Lem panas 1 buah 2.000, lilin 1 buah 1.000, korek api kayu 1 buah 1.000, pengrajin anggota kelompok, overhead tidak ada, biaya produksi totalnya 4.000. Ini bisa dijual dengan harga 6.000 sampai 8.000 dengan modal 4.000. Oh ya, berarti usaha untuk membuat tempat pensil bahan dasarnya sedotan ya. Jadi kalau nilai jualnya tadi diperkirakan satu unitnya 6.000 atau 8.000, berarti keunggulannya hampir berapa itu 100% ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. David. Baik, untuk pembelajaran hari ini siapa yang kira-kira bisa merangkum dari kesimpulan materi kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu biaya produksi digunakan untuk menghitung kegiatan produksi. Oh ya, baik sekali jawabannya. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Saya, Pak. Ya, Rinda, silakan. Hitung dulu total biaya produksi seperti bahan baku yang digunakan, ditambah peralatan dan tenaga kerja langsung, ditambah biaya di luar dugaan. Ya, jawabannya baik sekali. Beri tepuk tangan untuk Rinda. Sesuai dengan kelompok yang sudah kalian susun kemarin ya. Tadi AKPD-nya sudah Bapak jelaskan dan sudah mengerjakan semuanya. Input nilainya sudah Bapak terima. Untuk kelas 11 IPA 3 ini semuanya tuntas. Mudah-mudahan besok ke depan kalian melaksanakan penilaian akhir semester. Bapak doakan juga kelas ini semuanya nanti berhasil. Amin. Pasti naik kelas ya. Amin. Semua masih ada yang ingin pindah kelas. Wow. Sekarang aku minta satu orang memimpin doa pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Nanti kita bertemu kembali berarti mudah-mudahan di kelas 12 ya. Silakan satu orang memimpin doa ke depan. Ayo silakan siapa? Ya. Ya. Ke depan boleh. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sekali lagi sukses semuanya, mudah-mudahan nanti berhasil semuanya. Diingat kembali materinya untuk ujian tetap soal seperti biasa. Non eksak itu sudah diatur, multiple choice dan essay. Bapak doakan semuanya berhasil. Naik kelas kita ketemu di kelas 12.
Sekali lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.